Silakan. Kebetulan Pak, ini kami dari CGP sedang memasuki modul 3.2 tentang aksi nyata Pak. Jadi kami ditugaskan untuk mensosialisasi tentang perkembangan sekolah lewat aset sekolah. Jadi di sini saya akan melapor kepada Bapak yang pertama, memberikan waktu untuk saya untuk mensosialisasi tentang aset yang ada sekolah Pak. Jadi ini Pak, sedikit memang selama ini kita tentang masalah pemetaan aset agak sedikit membimbangkan Pak ya. Mungkin yang telah saya mendapat pembekalan daripada CGP itu aset ada 7 Pak. Yang pertama aset manusia, kemudian aset sosial, fisik, kemudian alam, agama, dan ada beberapa lagi. Jadi lewat disitulah Pak, nanti saya akan mensosialisasi kepada rekan sejawat Pak, langsung melaksanakan kegiatan Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti menyangkut dengan aset seperti ini, karena biasanya kalau berbicara masalah aset ini selalu dibicarakan adalah kekurangan-kekurangan. Iya Pak. Dan alhamdulillah selama ini CGP ini sepertinya pemerintah sangat keren dalam membuat terobosan baru, termasuk dalam hal aset ini. Ya, karena aset ini pada dasarnya adalah semua yang ada, baik itu hidup maupun tidak hidup, dan merupakan aset. Iya. Jadi kalau itu masalahnya bisa dilaksanakan sekarang terus, karena itu adalah sebuah hal yang sangat penting di sekolah kita. Terima kasih Pak. Boleh. Berarti langsung aja Pak ya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita saling-sajikan kepangkuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kita semua kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat bahagia ini. Selanjutnya, selawat beriring salam yang tidak pernah kita lupakan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah berjasa membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, dalam hal ini, dalam pertemuan ini kita sama-sama akan mengadakan, ada guru penggerak kita ya, untuk mengadakan pengelolaan sumber daya pada komunitas SD 3 Muara 1. Selanjutnya mengenai sumber daya komunitas SD 3 Muara 1, saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD 3 Muara 1 untuk memberi sedikit pencerahan. Kepada Bapak saya serahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sambungkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Bapak Ibu yang telah berhadir di ruangan yang tercinta ini, yang mulia salah seorang guru kita, calon guru penggerak angkatan ke-6 yang insya Allah akan segera menyelesaikan studi. Pada hari ini beliau atas nama Haji Azwani SPDI akan mensosialisasikan kepada kita semua terkait pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah kita. Karena mengingat bahwa pada dasarnya yang dibicarakan tentang sumber daya, selalu yang dibicarakan adalah kekurangan-kekurangan.
sementara ada kelebihan-kelebihan yang melebihi dari kekurangan. Maka hari ini beliau Bapak Haji Azwani SPDI selaku CGP akan menjelaskan, mensosialisasikan kepada kita semua terkait hal pengelolaan sumber daya ataupun aset di sekolah. Demikian kita persilakan kepada Bapak Haji Azwani SPDI. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat beriring salam marilah kita hantarkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangannya alhamdulillah kita masih Muhammad Rasulullah, dan juga dengan perjuangannya alhamdulillah telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam ilmu pengetahuan. Penghormatan saya yang pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Muara 1, Bapak Samsul Bahri SPDI. Penghormatan saya kepada Wakil Kepala Sekolah. Penghormatan saya kepada seluruh Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Muara 1, tenaga usaha. Juga penghormatan saya kepada penjaga sekolah yang alhamdulillah pada hari ini kita sehat walafiat. Baik, maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini izinkanlah saya akan memaparkan atau mensosialisasikan sedikit apa istilahnya pembelajaran kepada kita semua yang mungkin selama ini saya mendapatkan hasil daripada CGP, calon guru penggerak. Kita ketahui kita adalah rekan sejawat, sama-sama guru SD Negeri 3 Muara 1. Maka saya berdiri di sini bukan berarti saya kelebihan daripada kita atau sesuatu yang luar biasa dari kita, tidak. Kita sama semua, yang namun sedikit apa yang saya baca maka itulah yang akan saya sampaikan. Maka di sini saya akan mensosialisasi tentang aset sekolah SD kita. Nah, pengelolaan sumber daya itu yang ada di lingkungan kita. Kita sekarang adalah SD Negeri 3 Muara 1. Artinya apa? Kita berarti ekosistem yang ada di sekolah kita. Kita semua adalah ekosistem. Yang namanya ekosistem berarti ada habitat tempat tinggal kita. Mas, selama ini kalau kita membicarakan ekosistem itu tak lepas daripada binatang, kan begitu? Nah, tidak demikian. Ekosistem apapun yang ada dalam habitat tersebut itulah anggota-anggota daripada komunitas tersebut. Maka di sini ekosistem dalam SD Negeri 3 itu tak terlepas daripada dua. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Biotik, mana yang dikatakan biotik? Selama ini itu juga kita mendengar itu adalah penyakit, kan? Penyakit biotik, penyakit atau penanaman obat-obatan biotik. Nah, kalau di sini biotik berarti dalam kita. Yang mana? Inilah kita semua guru-guru, guru, kemudian siswa, kemudian komite, itu adalah biotik yang ada di dalam. Abiotik adalah yang menjadikan membantu daripada biotik. Yang mana? Inilah bisa dibilang pembangunan fisik maupun sarana dan prasarana. Nah, itulah dikatakan dengan abiotik. Baik, maka di sini kita
kita sebagai guru itu berarti adalah pemimpin pembelajaran. Inilah selama ini setiap permasalahan yang kita ingin kembangkan dalam suatu pendidikan selalu mengatakan yang bahwa kita dalam keadaan kekurangan. Betul Bu? Apapun yang akan kita bangkitkan suatu metode kita itu tak terlepas dari membicarakan perkembangan adalah kekurangan. Tapi tidak demikian. Apapun yang akan kita lakukan adalah untuk berupaya untuk melengkapi setiap kekurangan itu. Maka tidak boleh kita mengatakan kekurangan. Misalkan contoh, kita membuat acara maulid. Pada hari ini kita membuat acara maulid. Setiap pimpinan mengatakan acara maulid, lalu kita cepat-cepat tidak bisa membuat maulid karena terbatas dengan anggaran dan sebagainya. Itu tidak demikian. Kita diwajibkan untuk berupaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kitalah yang memikirkan segala kekurangan tersebut supaya yang diberikan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan. Ibu, Bapak kepala sekolah yang kami hormati. Nah, maka di sini sumber daya atau pengelolaan sumber daya yang ada di tempat kita, yang namun secara ilmu atau secara teori itu ada 7 aset yang wajib kita ketahui. Yang mana? Yang pertama adalah aset manusia. Yang kedua, aset sosial. Yang ketiga, aset agama budaya. Yang keempat, aset fisik. Yang kelima, aset finansial. Yang keenam, aset politik. Yang ketujuh, aset alam. Inilah aset yang ada di komunitas kita SD Negeri 3 Muara 1. Itu tak terlepas salah satu aset yang kita bicarakan itu hanya betul-betul untuk memajukan sekolah kita sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan misi dan visi sekolah kita. Misalkan sebagai contoh kita aset manusia. Aset manusia berarti itu modal manusia, sumber daya kita, guru-guru ini. Guru-guru ini adalah modal yang ada di SD Negeri 3 Muara 1. Sungguh luar biasa. Kawan-kawan, kawan sejawat itu baik dari Ibu Lindasari, Ibu War, Ibu C, Ibu Sabidah, itu adalah guru-guru yang S1. Jumlah guru kita adalah 20, berapa Ibu? 23. Yang S1 12. Itu guru kelas 12 rombel itu semua S1. Dan ke-12 itu sudah sertifikat pendidik. Ya, itu adalah aset yang luar biasa yang ada di SD Negeri 3. Kemudian dibarengi dengan tenaga usaha. Tenaga usaha juga sudah S1. Jadi segala sesuatu yang kita rancang tentang kebutuhan SD 3 tidak ada yang rancu lagi. Semua sudah profesional sesuai dengan ijazah atau ilmu yang mereka miliki. Kemudian ditambah lagi guru agama juga sudah S1. Itu luar biasa yang sudah menciptakan metode-metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Selama ini anak dalam pembelajaran luar biasa, sangat mau, tidak ada yang bosan, tidak ada yang lari ke sana ke sini. Ini adalah aset yang ada di SD 3 melalui manusia. Kemudian apalagi? Komite manusia dulu. Komite itu juga merupakan aset yang ada pada manusia. Komite kepala sekolah selama ini kita bisa melihat beberapa kali memanggil ke SD 3 untuk membicarakan bagaimana supaya sekolah kita akan lebih maju dengan pendidikan yang bisa kita pertanggungjawabkan sampai kepada kementerian, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aset
sosial, berarti modal sosial. Modal sosial tak terlepas daripada lembaga puskesmas, kemudian TPQ, balai desa sama juga. Itu adalah modal sosial. Kemudian yang ketiga yaitu modal politik. Yang mana modal politik? Itu berarti jangan seolah-olah yang dikatakan modal politik berarti kita berpolitik. Pak, maaf, kita seorang PNS tidak boleh berpolitik. Bukan itu. Arti modal politik tak terlepas daripada misal anggota dewan, Pak ya. Anggota dewan selama ini misal anggota dewan kita diberikan akses tentang papan blok, diberi bantuan kepada anak miskin PKH, itu kan dari mereka, ya kan? Ya. Kemudian misalkan lagi dari Unima, Politeknik, IAIN itu adalah juga merupakan politik. Artinya kita berkomunikasi kepada mereka, meminta bantuan kepada mereka, melobi dengan berbagai macam keahlian seorang pimpinan pembelajaran supaya dia tidak keberatan dalam memberikan bantuan kepada SD kita. Itu adalah politik. Kemudian modal agama. Yang mana dikatakan modal agama? Yaitu seperti kita masjid, dekat dengan masjid, sekolah kita dekat dengan masjid. Nah, anak-anak kita selama ini kalau dekat dengan masjid, sehingga di saat keperluan keagamaan untuk meningkatkan ibadah mereka, meningkatkan ketakwaan mereka, kita bisa dibantu oleh para imam-imam yang ada di masjid atau pesantren ya. Pesantren ada juga sebagian daripada anak kita aktif di pesantren, sehingga dengan bantuan mereka di saat kita seni lomba apa Bu yang dibuat Bu agama? Lomba ayat pendek atau ya tentang keagamaan, insya Allah dibantu dengan mereka juga bisa kita kerjasama dengan mereka. Kemudian modal fisik. Yang mana modal fisik? Misal modal fisik berarti transportasi yang diberikan oleh perhubungan ya, perhubungan. Juga begitu. Itu harus kita bekerja sama dengan mereka. Dinas perhubungan. Itu adalah modal fisik. Yaitu bantuan di bidang alat transportasi atau sarana prasarana yang mendukung fisik anak sekolah. Jelas kan? Berarti mereka dengan kita berkomunikasi dengan baik, seorang pimpinan, maka akan diberikan bantuan dari segi supaya anak kita mudah dalam pulang pergi ke sekolah. Kemudian selanjutnya modal alam. Yang mana modal alam? Modal alam itu adalah kalau sekolah kita, sekolah SD Negeri 3 Muara 1 luar biasa, tempat yang strategis, ya, di mana lokasinya berada di perkampungan yang dihiasi dengan gunung, sawah, kemudian ada juga tambak, ya kan? Jadi itu merupakan hal yang sangat mendukung kepada kita tentang alam SD Negeri 3 Muara 1. Kemudian yang satu lagi adalah modal finansial. Yang mana modal finansial? Yaitu tak terlepas daripada misalnya dari dana APBN atau dana APBD atau dana dari BOS. Nah, bantuan operasional sekolah. Jadi ini adalah yang diberikan kepada kita daripada modal finansial. Jadi itulah 7 aset yang sangat diharapkan kepada kita sebagai pimpinan pembelajaran. Kita ini bukan ditugaskan kepada kepala sekolah, tetapi kita semua sebagai guru ini harus memikirkan ke-7 aset ini bagaimana daya supaya harus kita pergunakan dan harus membuka pikiran seluas-luasnya kepada 7 aset ini. 7 aset ini. Perlu diketahui, selama ini apapun yang kita kerjakan, nah seperti saya mengulang kembali, kalau seandainya 7 aset ini benar-benar mau memikirkan, tidak ada istilah sekolah kita ini membicarakan tentang kekurangan. Apapun itu, tidak ada istilah.
dengan memanfaatkan 7 aset ini. Contoh paling tidak yang sudah saya bilang tadi adalah dari segi finansial, tidak ada keuangan. Nah, kalau kita di sini sekolah kita yang ada apa istilahnya tempat untuk penanaman cocok tanam. Nah, hasil daripada itu kita bisa menjual, dan itulah hasil daripada duit yang kita jual tentang hasil alam. Jadi itulah semua tentang finansial. Baik, inilah yang saya utarakan. Ada 7 aset akan kita rapatkan kembali. Kita panggil siswa untuk seperti begini. Kemudian tahap ketiga akan kita panggil perwakilan daripada orang tua. Ada layar langsung yang saya tampilkan lewat fokus. Ya. Jadi untuk sementara itu mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah mendengar paparan dari Bapak Haji Azwani. Saya ingin bertanya sedikit pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan ini juga kurang, tapi saya tetap bertanya. Pertanyaannya adalah, sekarang kita jalani abad 21 ya Pak. Iya. Dengan abad 21 otomatis kita pakai digital. Nah, kalau seandainya di sekolah kita berkurangnya guru, anak-anak bisa belajar sendiri dengan digital. Apakah itu efektif Pak? Saya mohon jawabannya. Iya, baik. Berarti itu pertanyaan mengenai dengan IT, ya. Nah, tadi kita sudah membicarakan masalah, ya silakan Bu, tentang modal manusia. Modal manusia, Bu. Nah, modal manusia, saya bisa melihat di antara kita semua ini IT luar biasa. Ya, luar biasa yang kemampuan bagi guru-guru. Nah, dengan IT yang luar biasa, salah satu contohnya memang kita dituntut pada IKM ini pembelajaran sesuai dengan kodrat alam. Ya, kodrat alam berarti adalah zaman sekarang, zaman teknologi. Kemanapun kita berkomunikasi itu tak terlepas daripada komunikasi teknologi. Nah, itu sangat bagus dan bisa lewat mempergunakan IT tersebut. Cuman kita lihat lagi dari fisik. Fisik itu adalah merupakan kekurangan atau bukan? Kalau membicarakan kekurangan, jangan bilang, Pak, saya nggak bisa melakukan. Kenapa? Tidak ada alat. Nah, bukan itu. Mengupayakan pembelajaran tersebut, kita mengupayakan bagaimana mengupayakan alat membantu siswa tersebut. Misalkan di sekolah kita ada HP, kita berikan HP itu untuk pembelajaran dan dipandu oleh kita. Maka itu luar biasa sesuai dengan kodrat alam dan sangat-sangat bagus, efektif. Boleh seperti itu. Saya ada pertanyaan Pak. Oh iya Bu. Saya wali murid dari Ahza Danis. Iya Bu. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang sumber daya alam. Ini saya tanyakan, apa manfaat sumber daya alam untuk sekolah? Iya. Baik, orang tua dari Ahza Danis Bu ya. Ya. Manfaat daripada sumber daya alam apa yang dinikmati oleh sekolah? Itu Bu ya. Ya, itulah sumber daya alam yang ada kita komunitas SD 3 Muara 1. Ya kan? Berarti anak Ibu adalah di SD 3 Muara 1. Nah, salah satunya kebutuhan manfaatnya adalah untuk membantu, saling membantu antar lini. Ya. Misal selama ini sekolah kita kekurangan tentang misal tentang fisik. Nah, misal sekolah kita. Dengan kita membangkitkan komunikasi yang baik dengan dari segi
politik, modal politik, dewan itu kan ada aspirasi mereka. Misalkan kita WC kita rusak, berbicara baik dengan baik, maka dia akan memberikan bantuan oleh dewan tersebut dalam membangun WC. Itu berarti modal politik. Kemudian alam, begitu juga. Misalkan alam kita sangat bagus, kekurangan modal finansial. Dengan alam yang luar biasa strategis, kemudian sekolah kita ada lahan yang mati, artinya lahan yang belum dikembangkan. Masih ada lahan untuk bercocok tanam. Nah, di situ kita tanam tanaman yang bisa kita jual. Hasilnya bisa untuk bisa saja untuk memperlengkap dana sosial. Nah, jadi sangat manfaat dengan adanya modal yang ada di tempat kita, maka yang kekurangan bisa menutupi daripada kekurangan tersebut. Itu Bu ya. Baik, yang lain orang tua masih ada? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua daripada Muhammad Rafiq di kelas Bapak. Ya. Jadi ada penanaman tanaman yang digalakkan sekarang di kurikulum Merdeka. Jadi untuk finansial, apakah ada lahan untuk penanaman sayur berupa sayur apa saja? Apakah ada tersedia di sini yang digalakkan oleh guru-guru yang ada di sini? Ada pertanyaan. Oh ya, pakai mic biar dengar ya. Oke, silakan. Nama saya Marhama. Saya tinggal jauh dari rumah sekolah. Saya selalu telat pergi sekolah. Ya. Bagaimana cara saya agar saya dapat pergi sekolah lebih awal? Iya. Ya, terima kasih ya. Nah, Marhama kelas 6 ya. Ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan dari murid. Dia ingin menanyakan kira-kira aset apa, modal apa yang kita bisa siasati supaya dia terpenuhi kebutuhan dia. Berarti dari segi terlambat sekolah, berarti di sini adalah aset fisik, ya. Nah, sekolah sudah bekerja sama dengan dinas perhubungan. Itu setiap pagi ada mobil lewat, mobil transportasi yang lewat untuk jemput pulang pergi anak sekolah sekecamatan, bisa kota Sungai malah. Nah, jadi itu adalah harapannya mempergunakan alat transportasi mobil. Tunggu mobil cepat-cepat, ya. Dia setengah 7 sudah berangkat mobilnya. Maka bisa naik mobil aset fisik yang namanya berarti aset fisik. Itu caranya ya. Jadi cepat ke sekolah, persiapan lebih cepat. Ya, terima kasih Nak Farama. Oke.